Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian, para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin menjelang berbuka puasa di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di kota Mojokerto, Jawa Timur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik sore hari ini. Ini adalah tanggal 11 Ramadan tahun 1446 Hijriah. Ini hari yang ke-11 kita berpuasa Ramadan. Dan insyaallah nanti kita berbuka puasa, lalu di malam harinya selepas salat Isya berjamaah kita akan berjamaah untuk mendirikan Qiyamu Ramadan atau salatut tarawih disertai dengan witirnya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dan Allah membuat kita semuanya masih bisa hidup dan menjumpai bulan suci Ramadan. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Yang mana Allah berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jikalau kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Oleh karena itulah yang Allah wajibkan kepada kita sekalian adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dan bukan menghitung-hitungnya. Allah berfirman dalam surah Ibrahim surat nomor 14 ayat yang ke-7, wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika sesembahan kalian yaitu Allah Ta'ala memberikan maklumat
pemberitahuan dan pengumuman kepada kalian semuanya. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian benar-benar bersyukur, aku Allah benar-benar akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Tinggal urusannya kembali kepada kita. Apakah kita mau bersyukur atau tidak? Kalau kita mau bersyukur, janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Wala in kafartum, dan jikalau kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Ketahuilah sungguhnya siksaku amatlah berat bagi mereka-mereka yang kufur nikmat. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan sore hari ini di tanggal 11 Ramadan, tema yang kita angkat adalah Ummahatul Mu'minin, ibunda-ibunda orang-orang beriman radhiyallahu anhunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai seluruh istri-istri para nabi, yang mana mereka adalah ibunda-ibunda kita sekalian. Di dalam kitab yang berjudul Ummahatul Mu'minin, jadi kitab yang saya jadikan acuan untuk kajian sore hari ini, kajian tematik, tetap saya baca kitab. Saya tidak mau bicara kesana kemari tanpa dasar. Adalah dua kitab yang ada di depan saya bawakan. Yang pertama, kitab berjudul Ummahatul Mu'minin, ibunda-ibunda orang-orang yang beriman, ibunda kaum yang beriman. Kitab ini disusun oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah ta'ala. Beliau adalah rektornya Kusa yang ada di Mesir, dan beliau memiliki markas kalau di Indonesia semacam pondok pesantren di negeri Mesir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau hafizahullah dan seluruh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Lalu kitab kedua yang kita jadikan acuan adalah kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Rawdatul Anwar, taman yang penuh dengan cahaya. Fi Sirati, yang menjelaskan tentang sejarah perjalanan hidup An-Nabiyil Mukhtar, seorang nabi yang terpilih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab Rawdatul Anwar ditulis dan disusun oleh Syekh Al-Muhaddits, seorang ahlul hadis dari negeri India, minal Hind, yaitu Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Safiyur Rahman punya sebuah tulisan yang sangat terkenal di dunia, tulisan yang monumental, yaitu tulisan tentang sejarah Nabi yang agak tebal daripada tulisan beliau yang ini, Ar-Rahiqul Makhtum. Itu diantara kitab-kitab yang disusun oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Di kitab Ummahatul Mu'minin disebutkan jumlah istri Nabi SAW ada 11. Jadi Syekh Wahid Ibn Abdus Salam Bali mengatakan istri Nabi ada 11. Kalau dalam kitab Rawdatul Anwar ini juga disebutkan ya, jumlah istri Nabi ada 11, tapi di sini juga disebutkan juga nama-nama dari putra-putri Nabi Muhammad SAW, disertakan nama-nama dari putra-putri Nabi Muhammad SAW. Ke-11 itu kita sebutkan satu persatu dulu ya, nama-nama istri-istri Nabi SAW, baru nanti
secukupnya kita kaji satu persatu tentang sejarah kehidupan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Jadi istri Nabi yang pertama, ibunda kita yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan tahun 68 sebelum Hijriah. Jadi dilahirkan tahun 68 sebelum Hijriah. Dan wafat tahun 3 sebelum Hijriah. Di usia 65 tahun. Jadi ibunda Khadijah bintu Khuwailid, ini istri pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan tahun 68 sebelum Hijriah dan wafat di tahun 3 sebelum Hijriah di usia 65 tahun. Jadi beliau tidak sempat hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Yathrib yang kemudian dikenal dengan Al-Madinah. Jadi beliau meninggal di Makkah Al-Mukarramah dan kuburan beliau atau makam beliau radhiyallahu anha ada di Ma'la sekarang ini. Kemudian yang kedua, istri Nabi yang kedua adalah ibunda Ummul Mukminin Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Ulama mengatakan beliau dilahirkan tahun 32 dan ada yang mengatakan 33 Hijriah. 32 atau 33 sebelum Hijriah. Jadi SH ya. Sehingga ketika Nabi SAW berhijrah, usia beliau sudah 32 atau 33 tahun. Dan ini saya bacakan apa adanya ya, tulisan para ulama. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok tidak ditetapkan 32 atau 33? Kita tidak berani mengatakan demikian. Kenapa? Karena para ulama itu sudah berupaya keras untuk bisa mengetahui tahun kelahirannya. Dan itu tidak mudah di zaman di mana belum ada pendataan kelahiran. Jadi tidak mudah. Makanya ulama itu ketika menetapkan tahun 32 atau 33 itu bukan seperti kita memprediksi atau mengarang. Mereka berupaya untuk menghitung betul, menghitung mundur namanya. Dengan mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Sebab ada yang berkomentar ini. Ini kemungkinan jamaahnya belum pernah ngaji sirah nabawiyah. Kenapa kok katanya lahir tahun 32 kok di saat yang lain dikatakan lahir tahun 33? Bukan dikatakan, itu penelitian. Kalau kita tidak meneliti ya kita tidak tahu. Jangankan kita menentukan lahirnya ibunda kita, ya, ibunda orang-orang beriman, kita menentukan lahirnya ayah dan ibu kita saja salah kadang-kadang. Padahal baru-baru di tahun kita ini, di zaman kita ini. Coba ada yang hafal kapan tahun lahirnya ayah dan ibunya? Kalau saya masih hafal. Ayah saya lahir tahun 1939. Ibu saya lahir tahun 1955. Zaman dahulu sering ya, suami istri itu terpautnya banyak usianya. Sampai sekarang pun masih banyak seperti itu. Saya hafal, harus hafal. Bapak kalau saya tanya mungkin banyak yang lupa kapan lahir ayahnya, kapan lahir ibunya. Apalagi ditanya lahir kakeknya, sudah tidak ingat. Ya. Kalau saya masih ingat, kakek saya lahir tahun 1915, nenek saya lahir 1921. Hafal tuh saya. Ya. Harus hafal, dai gak hafal bagaimana nanti. Menghafalkan, kita harus hafal tahun-tahun lahir, ya, apa namanya, istri-istri Nabi SAW. Ya. Taib. Jadi ini jawabannya ya. Sebab ada yang protes, kenapa kok berbeda loh? Ini penelitian. Penelitian para ulama memang seperti itu dan harus dihargai ya. Tidak usah jauh-jauh, di zaman kita saja kita berbeda pendapat tentang lahirnya seseorang, apalagi di zaman yang sudah 1500 tahun yang lalu. Dihitung mundur itu tidak mudah pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau meninggal di tahun 54 Hijriah. Ibunda Saudah bintu Zam'ah tahun 54 Hijriah.
di usia 87 tahun. Meninggal di usia 87 tahun. Kalau tadi Ibunda Khadijah meninggal di usia berapa? 65 tahun. Kalau Ibunda Saudah bintu Zam'ah 87 tahun. Kemudian yang ketiga, istri Nabi yang ketiga adalah Ibunda Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Ibunda Aisyah ini saya ingat betul ya lahirnya. Beliau lahir tahun 19 sebelum Hijriah. Karena lahirnya beliau itu sama dengan tahun kelahirannya Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Itu di tahun 19 sebelum Hijriah. Dan wafatnya pun berdekatan. Hanya selisih 1 tahun. Ibunda Aisyah wafat di tahun 58 Hijriah. Adapun Abu Hurairah wafat di tahun 59 Hijriah. Dan seperti ini penting untuk dihafalkan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita tahu, lalu kita bisa mengetahui sejarah dari orang-orang soleh yang mereka kita jadikan sebagai teladan dan panutan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Ibunda Aisyah ini itu meninggal di usia 77 tahun. Jadi usia meninggalnya di usia 77 tahun. Kemudian yang keempat adalah Ibunda Hafsah. Hafsah bintu Umar Al-Faruq. Jadi Nabi itu menikahi 2 putri dari 2 sahabatnya. Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq dan Hafsah putrinya Umar ibn Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai Hafsah dan ayahnya. Beliau lahir, jadi beliau ini lebih muda daripada Aisyah 1 tahun. Lahir tahun 18 Hijriah. Jadi lebih muda 1 tahun. 18 sebelum Hijriah, mohon maaf. Kalau Aisyah 19 sebelum Hijriah. Kemudian wafat di tahun 41 Hijriah. Sehingga beliau ini masih muda ketika wafat, masih di usia 59 tahun. Ibunda Hafsah. Lalu yang kelima, para bapak dan ibu, adalah Ummul Mukminin Ibunda Zainab bintu Khuzaimah. Ibunda Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Ibunda Zainab ini lebih muda lagi meninggal dunianya. Beliau lahir di tahun 28 sebelum Hijriah dan wafat di tahun 4 Hijriah di usia 32 tahun. Jadi meninggalnya di usia masih muda, 32 tahun. Lahir tahun 28 sebelum Hijriah, wafat tahun 4 Hijriah. Jadi tidak berapa lama setelah Nabi hijrah, 4 tahunan, Ibunda Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah radhiyallahu anha meninggal dunia. Lalu yang keenam, istri Nabi yang keenam adalah Ummul Mukminin Ibunda Ummu Salamah. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nama aslinya dan lengkapnya adalah Hindun. Jadi namanya Hindun bintu Abi Umayyah. Namanya beliau adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Saya catatkan di sini, beliau lahir tahun 28 sebelum Hijriah sama dengan Zainab, Ibunda Zainab. Namun para ulama tidak bisa memastikan kapan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama memperkirakan wafatnya di tahun 57 sampai tahun 64 Hijriah. Jadi diperkirakan wafatnya di tahun 57 sampai tahun 64 Hijriah. Andai kata beliau meninggal di tahun 57, berarti beliau meninggal di usia 85 tahun. Kalau tahun 57, usianya 85 tahun. Kalau beliau meninggal di tahun 64 ya, Hijriah, beliau meninggal di usia 92 tahun.
Berarti termasuk umurnya panjang Ummu Salamah ini. Nanti akan kita bacakan bagaimana kisah beliau singkatnya, lalu apa saja fadail keutamaan dari ibunda Ummu Salamah. Dan di antara istri Nabi ini sebagai bocoran ya, yang tercantik, di antara yang paling cantik adalah Ummu Salamah. Baru kemudian Khadijah. Tapi masing-masing itu cantik di zamannya. Kalau di zaman Khadijah tidak ada yang mengungguli kecantikan Khadijah. Walaupun sudah menjanda 2 kali, suaminya yang pertama meninggal, yang kedua juga meninggal, namun tidak ada seorang pun gadis yang mengungguli kecantikannya ibunda Khadijah. Ini janda tapi masih apa? Wajahnya masih wajah gadis perawan. Padahal janda ini. Bagaimana kalau masih gadisnya? Ya? Ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa diprotes ya. Karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan kita kisahkan insyaallah taala. Kemudian yang ke-7, Bapak dan Ibu adalah Ibunda Zainab, tapi bukan Zainab bintu Huzaimah, Zainab bintu Jahshin. Zainab bintu Jahshin al-Khuzaimiyah. Jadi Zainab bintu Jahshin. Beliau ini saya catatkan di sini dilahirkan tahun 32 sebelum Hijriah. Jadi umurnya hampir lahirnya hampir sama dengan Ibunda Saudah. Kemudian meninggal di Madinah sekitar tahun 20 atau 21 Hijriah. Berarti meninggal di usia 52 atau 53 tahun. Jadi meninggalnya sekitar usia 52 atau 53 tahun. Zainab bintu Jahshin al-Khuzaimiyah. Kemudian yang ke-8, istri Nabi yang ke-8 adalah Ibunda Ummul Mukminin Juwairiyah. Nama lengkapnya Juwairiyah bintul Harits radhiyallahu anha. Lahir tahun 15 sebelum Hijriah, berarti lebih tua Aisyah 4 tahun. Dari Hafsah lebih tua Hafsah 3 tahun. Dan meninggal di tahun 56, mendahului Aisyah 2 tahun Hijriah, sehingga meninggalnya di usia 71 tahun. Lahir 15 sebelum Hijriah, meninggal 56 Hijriah di usia 71 tahun. Ibunda Juwairiyah bintu Al-Harits radhiyallahu anha. Kemudian yang ke-9 adalah Ibunda Ummu Habibah. Jadi yang dipanggil Ummu itu 2, Ummu Salamah dengan Ummu Habibah. Siapakah beliau? Terkenal beliau ini. Namanya Romlah bintu Abi Sufyan. Romlah putrinya Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Abu Sufyan itu dulu musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat membenci dakwah Islam. Namun kemudian beliau masuk Islam dan sangat bagus keislamannya, bahkan anak-anaknya diajak masuk Islam, di antaranya adalah Ummu Habibah ini dan juga Muawiyah, yang akhirnya menjadi khalifah yang ke-6, menggantikan khalifah yang ke-5 yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dan beliau ini lahir tahun 35 sebelum Hijriah. Jadi lebih tua daripada Saudah, lebih tua daripada Ummu Salamah, dan meninggal tahun 44 Hijriah di usia 79 tahun. Lahir tahun 35 sebelum Hijriah, wafat tahun 44 Hijriah di usia 79 tahun. Yang ke-10 adalah Ibunda Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu anha, beliau itu dari keturunannya Bani Israel, dari Bani Nadir. Bani Nadir itu kabilahnya orang-orang Yahudi. Dan beliau kalau diruntut nasabnya sampai kepada Nabi Harun. Dan ini nasab yang ada sanadnya, bukan nasab yang abal-abal. Jadi nasabnya beliau sampai kepada Nabi Harun alaihissalam.
Beliau lahir tahun 12 sebelum Hijriah dan wafat di tahun 50 Hijriah di usia 62 tahun. Kemudian yang ke-11, istri Nabi yang terakhir adalah Ibunda Maimunah. Nama lengkapnya Maimunatu bintul Harith. Maimunah bintu Al-Harith Al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Lahir tahun 29 sebelum Hijriah, wafat tahun 51 Hijriah di usia 80 tahun. Termasuk panjang ini usianya Maimunah. Dan beliau ini adalah kholahnya Abdullah bin Abbas. Kholah itu apa? Bibi. Bibinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Insyaallah kita kaji satu persatu semampu kita ya. Karena mengingat waktu, yang penting kita berupaya untuk mengenal ibunda-ibunda kita. Untuk Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, nama lengkapnya Khadijah bintu Khuwailid. Beliau ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Wahid Ibnu Abdussalam Bali, kanat tajiratan. Khadijah dahulu adalah seorang wanita yang terkenal sebagai tajirah, konglomerat. Jadi pebisnis. Berarti bisnis woman. Jadi pebisnis wanita, konglomerat. Maka jangan sampai kalah para jemaah, Bapak-bapak. Jangan putus asa, kita jangan putus asa mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Khadijah yang sudah menjanda 2 kali karena ditinggal meninggal suaminya, itu bisa menjadi pebisnis, kita harus lebih bersemangat. Tidak boleh seorang laki-laki yang menjadi tulang punggung bagi keluarga bermalas-malasan. Ini pelajaran dari Bunda Khadijah. Sebelum kita bacakan lebih jauh lagi tentang akhlak dan kepribadian beliau radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan Ibunda Khadijah bintu Khuwailid ini radhiyallahu anha adalah wanita yang dzata syarafin wa mal. Seorang wanita yang punya kemuliaan nasab. Jadi nasabnya itu tinggi sekali. Apalagi kalau digabungkan dengan nasabnya Nabi, luar biasa. Maka putra-putri Nabi yang dari Khadijah ini nasabnya tinggi sekali. Nasab Nabi tinggi karena Quraisy itu di dalam Islam ya, seluruh nasab kita itu di bawah nasab Quraisy. Walaupun mulia tetap di bawah nasabnya Quraisy. Dan Ibunda Khadijah juga dari Quraisy. Makanya dahulu yang berani meminang atau menkhidbah Ibunda Khadijah bukan laki sembarangan, laki-laki yang apa? Punya kedudukan, kepala suku, laki-laki yang berharta banyak, konglomerat tidak berani laki-laki biasa meminang Ibunda Khadijah. Karena beliau adalah syarifah. Syarifah itu wanita yang punya kemuliaan, keturunan dari bangsa Quraisy yang terkenal. Dan keturunan Quraisy itulah yang berhak menjadi khalifah para jemaah. Ini perlu ditandaskan di sini. Termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah sahihah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam yang berhak menjadi khalifah hanya keturunan Quraisy. Kalau menjadi presiden boleh selain Quraisy, raja boleh. Menjadi perdana menteri boleh. Wakil presiden boleh. Menteri-menteri silahkan, gubernur silahkan, bupati silahkan, wali kota silahkan. Tapi kalau menjadi khalifah harus dari keturunan Quraisy. Apa bedanya khalifah dengan presiden atau raja atau perdana menteri? Berbeda. Khalifah itu membawai kerajaan-kerajaan dan negara-negara. Di masa kekhalifahan Islam, itu yang terakhir sebelum runtuh di Turki, itu kekhalifahan Islam membawai sekitar antara 23 sampai 30 negara bagian. Ini harus diketahui ini. Jadi kekhalifahan itu bukan negara, tapi dia membawai negara-negara. Jadi sampai ada 23 negara yang bergabung dengan kekhalifahan Islam. Kenapa mereka bergabung? Ini pertanyaan yang perlu dijawab. Karena khalifah-khalifah Islam memperhatikan rakyatnya. Betul-betul kekayaan negara digunakan untuk kemakmuran dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Bukan dimonopoli oleh orang-orang tertentu.
Ini yang perlu ditegaskan di sini. Makanya banyak negara-negara bagian itu bergabung dengan kekhalifahan Islam. Mereka merasa bangga, mereka merasa dirinya diperhatikan oleh kaum muslimin atau pemimpin-pemimpin kaum muslimin di masa lalu. Inilah yang sebenarnya kita cita-citakan berjamaah. Ketika ada kekhalifahan, kemudian khalifah itu membawai banyak negeri, lalu negeri-negeri itu semuanya dimakmurkan, disejahterakan oleh khalifah. Dan nanti di akhir zaman akan datang atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa malin, dan beliau adalah seorang wanita yang berharta. Makanya saya katakan tadi apa? Konglomerat. Wanita yang banyak hartanya. Beliau menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian besar ulama mengatakan usia beliau adalah 40 tahun. Tapi ada sebagian ulama ahlul hadis, di antaranya adalah Al-Imam Al-Waqidi. Jangan keliru ya, Al-Waqidi. Al-Imam Al-Waqidi, beliau mengatakan bahwa usia Ibunda Khadijah ketika menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 28 tahun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Sebagian ulama lainnya ahli sejarah mengatakan usia Khadijah ketika menikah sudah janda, menikah usianya 25 tahun. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat pertama ini yang masyhur, yang kita kenal, kita hafal, usia Ibunda Khadijah 40 tahun. Pendapat kedua, usianya 28 tahun. Pendapat ketiga 25 tahun. Saya sendiri pribadi dan juga Ustadz Badrus Salam LC dan banyak Ustadz cenderung kepada usia Khadijah 28 tahun karena beliau melahirkan 6 orang anak. Dan untuk usia 40 bagi orang Arab akan sulit melahirkan 6 orang putra dan putri. Jadi yang lebih dekat kepada kebenaran, usia beliau ketika itu 28 tahun, lebih tua 3 tahun dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah di usia 25 tahun. Kalau usia Nabi ketika menikah ulama sepakat para jemaah. Ulama sepakat. Ini kajian sejarah loh ya. Saya bicara sejarah dan saya hanya menukil para ulama, tidak ngarang saya. Saya bukan pengarang ya. Jadi Khadijah kebanyakan ulama mengatakan, ahli sejarah 40. Sebagian ahlul hadis menilai 28 setelah dikaji itu. Sebagian ahli sejarah lagi mengatakan 25. Tapi saya sendiri cenderung kepada 28. Alasannya apa? Karena Ibunda Khadijah melahirkan 6 orang anak. Kalau 6 ya, orang itu rata-rata 2 tahunan, berarti 12 tahun. Berarti beliau harus melahirkan di usia 52 dan itu kecil kemungkinan. Tapi bisa jadi Allah Maha Kuasa. Hanya saja berdasarkan ya tinjauan hadis, usia yang lebih dekat kepada kebenaran adalah 28 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Nabi semua sepakat, usia Nabi ketika menikah 25 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Khadijah atau fadailnya Khadijah adalah dijelaskan di sini ya. Beliaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi karunia banyak putra dan putri oleh Allah taala. Razaqahallahu azza wa jalla bi Ummi Kulthum. Di antara putrinya Khadijah, di antara putra dan putrinya Khadijah atau putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibunda Khadijah, yang pertama adalah Ummu Kulthum. Kemudian wa Ruqayyah, yang kedua Ruqayyah. Wa Zainab, yang ketiga Zainab. Wa Fatimah, yang keempat adalah Fatimah. Wa Abdullah, yang kelima Abdullah dan Al-Qasim. Makanya Nabi diberi kunyah atau berkunyah Abul Qasim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, takannau, berkunyahlah kalian. Hendaknya kalian punya kunyah Abu atau Ummu Saba. Wala takannau bi kunyati, tapi jangan sekali-kali kalian berkunyah dengan kunyahku. Tidak boleh kita memiliki kunyah Abul Qasim. Kunyah saya Abu Abdillah. Ini beliau Pak Khalid yang mengantarkan saya kunyahnya Abu Ukasyah. Karena salah satu anaknya laki-laki putra namanya Ukasyah. Silakan Bapak harus punya kunyah ya. Walaupun panjenengan ada yang masih belum menikah harus punya kunyah ya. Ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita punya kunyah sampai meninggal kita dapat pahala berkunyah. Karena berkunyah itu termasuk perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takannau,
berkunyahlah kalian, wala takannau bikunyati, tapi jangan sekali-kali kalian berkunyah dengan kunyahku yaitu Abul Qasim, jangan, dihindari. Walaupun perbedaan ulama ada, ulama berbeda pendapat apakah larangan ini selama masih hidupnya Nabi atau setelah wafatnya juga dilarang. Yang jelas jangan sekali-kali kita menandingi Nabi Muhammad SAW. Jadi Khadijah ini punya putra-putri 6, 4 perempuan dan 2 laki-laki. Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah, kemudian laki-lakinya Abdullah dan Al-Qasim. Nabi masih punya putra lagi 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Kalau ibunda Maria Al-Qibtiyah dimasukkan, maka istri Nabi ada 12. Tapi kenapa kebanyakan para ulama tidak memasukkan? Karena beliau dulunya berasal dari budak. Jadi asalnya berasal dari apa? Budak. Dan itu dihadiahkan langsung oleh pemimpin Mesir, Muqawqis namanya, Raja Muqawqis, ibunda Maria Al-Qibtiyah. Dari ibunda Maria, Nabi punya seorang anak laki-laki namanya Ibrahim, putranya Nabi radhiyallahu anhu. Namun Ibrahim juga Abdullah dan Al-Qasim, 3 anak laki-laki Nabi, semuanya meninggal ketika masih bocah atau masih kanak-kanak. Bahkan Ibrahim meninggalnya 1,5 tahun, 18 bulan. Kalau putri-putri Nabi rata-rata ya meninggalnya itu adalah sebelum wafatnya Nabi SAW, kecuali Fatimah. Rata-rata meninggalnya dewasa, kecuali Fatimah wafatnya 6 bulan pasca meninggalnya Nabi SAW. Kemudian di antara keistimewaan ibunda Khadijah, kana yanzilu alaihil wahyu wa huwa fi hijriha. Dahulu turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berada di pangkuannya ibunda Khadijah. Ini keistimewaannya. Diturunkan wahyu kepada Nabi SAW saat Nabi berada di pangkuannya ibunda Khadijah. Nabi meletakkan kepalanya beliau yang mulia radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam di pangkuan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian keistimewaan yang berikutnya adalah waqafat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi nafsiha. Beliau wanita pertama yang mewakafkan dirinya untuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya rela mengorbankan nyawanya untuk agama Islam. Karena wanita pertama yang masuk Islam, bahkan ya di antara umat Islam yang pertama kali masuk Islam ya ibunda Khadijah, sebelum ada yang lain. Beliau yang pertama kali membenarkan risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah ketakutan didatangi Jibril karena belum pernah bertemu dengan Jibril, dan Jibril datang dalam bentuk aslinya, Rasulullah kan ketakutan sampai gemetaran tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu diberi oleh Allah keistimewaan memiliki kekuatan setara dengan 30 laki-laki lebih. Tapi ketakutan ketika didatangi Jibril dalam bentuk aslinya. Karena Jibril itu sayapnya ada 600 sayap. Dan satu sayap itu selebar ufuk, memanjang dari utara ke selatan, menutupi ufuk. Itu sayapnya Jibril. Makanya Nabi ketakutan. Oleh karena itu, ketika Nabi berjumpa dengan Khadijah pulang dari Gua Hira setelah ketakutan, Nabi mengatakan kepada ibunda Khadijah, zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Karena beliau ketakutan sambil badannya merasa dingin. Maka ibunda Khadijah menghibur Nabi SAW dengan mengatakan beberapa pernyataan yang masyhur, bahwa Nabi adalah seorang yang senantiasa menepati janji, seorang yang selalu menolong yang lemah, seorang yang membela kebenaran. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa maliha, dan beliau juga mengorbankan hartanya, seluruh hartanya digunakan untuk perjuangan Islam. Fi sabilillah. Inilah keutamaan ibunda Khadijah yang mungkin sangat sulit didapatkan di zaman ini, wanita-wanita muslimah yang dia mendermakan dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa merasa takut miskin dan tanpa merasa takut fakir.
Kemudian yang keempat di antara keutamaan Ibunda Khadijah, beliau ini satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan melalui malaikat Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, itu mengucapkan salam kepada Khadijah melalui malaikat Jibril, titip salam melalui malaikat Jibril. Makanya dalam Islam dibolehkan kita titip salam. Dan apabila ada orang mengatakan kepada kita, ada fulan titip salam kepada Anda melalui saya, maka jawablah alaihi wa alaikumussalam. Kalau laki-laki, kalau perempuan alaiha wa alaikumussalam. Kalau ada orang titip salam jawabannya begitu. Kalau laki-laki alaihi, ya, atas dia yang titip salam, wa alaikum, dan atas kalian, atas Anda yang membawa salamnya atau menyampaikan salamnya. Ketika itu, ya, Jibril mengatakan kepada Khadijah, Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra' alaihas salam. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada Khadijah salam min rabbiha, dari Allah Rabbnya. Jadi langsung Allah menitipkan salam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ini keistimewaan. Tidak ada manusia mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima keistimewaannya adalah wa basyaraha bi baitin fil jannah. Dan juga Jibril memberikan kabar gembira kepada Ibunda Khadijah bahwasanya beliau sudah dibangunkan sebuah istana, rumah yang megah, yang indah di surga. Dan istananya itu, temboknya itu dari mutiara. Yang mana mutiara itu bernilai tinggi dan dalamnya berongga, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, ya, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadisnya saya nukilkan di sini. Dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, hadis nomor 3820, perawi mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bercerita, atani Jibril. Kata Rasulullah, Jibril mendatangi diriku, menemui diriku. Faqala, lalu Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah. Ini loh Khadijah. Jadi Jibril memberitahu Rasulullah, Rasulullah tidak tahu bahwa Khadijah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua. Hadhihi Khadijah qad atatka, sungguh Khadijah datang kepadamu wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ada di gua Hira. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha datang menemui Rasulullah. Rasulullah tidak tahu kalau Ibunda Khadijah dalam perjalanan. Jibril datang lebih dahulu dan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad atatka, sungguh dia datang kepadamu, ma'aha ina, dia membawa serta bejana, fihi idam wa ta'am. Di dalam bejana itu ada kuah. Biasanya kalau orang mengatakan idam itu daging yang berkuah, orang-orang Arab. Wa ta'am, dan makanan, wa syarab, dan minuman. Masya Allah. Dan kalau kita baca sejarah beliau secara lengkap, beliau adalah wanita yang tidak pernah mengeluh untuk melayani dan berkhidmah kepada suaminya. Maka para ibu yang ada di atas tolong diperhatikan dengan baik. Jangan bicara. Dengarkan ya. Layani suami dengan baik kalau Anda atau saudari-saudari ingin masuk surga. Sebagaimana Ibunda Khadijah sudah dibangunkan sebuah rumah istana yang megah di surga. Kenapa? Karena selalu melayani Rasulullah SAW dengan baik. Fa idza hiya qad atatka, kalau dia telah datang menemuimu wahai Rasulullah, faqra alaiha salam, sampaikan salam kepadanya min rabbiha, dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minni, dan juga dariku. Jadi Jibril juga titip salam. Allahu Akbar. Jibril menyampaikan salamnya Allah, beliau titip salam kepada Nabi Muhammad untuk Khadijah. Luar biasa ini. Subhanallah. Wa basyir, dan berilah kabar gembira kepadanya bi baitin fil jannah, dengan sebuah istana yang ada di surga. Istana itu min qasab, berasal dari mutiara yang lubang bagian dalamnya dan luas. Namun mutiara itu kokoh dan kuat.
La sakhaba fiha, tidak ada kegaduhan dan keteriakan di dalam istana tersebut, wala nasab, dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Orang yang berada di istana yang dibangunkan oleh Allah Ta'ala itu tidak akan lelah di dalamnya. Jadi istana di surga, tidak ada kegaduhan, dan penghuninya pun tidak lelah di dalamnya, mendapatkan nikmat-nikmat surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian di antara keutamaan Ibunda Khadijah adalah wahiyya min khairi nisa'i ahlil jannah. Ibunda Khadijah adalah sebaik-baik wanita penduduk surga. Jadi wanita penduduk surga itu banyak, tapi yang terbaik adalah siapa? Ibunda Khadijah. Ada 4 orang yang terbaik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi, biturukin sahihah, dengan jalan-jalan yang sahih, jalur periwayatan yang sahih, Rasulullah mengatakan, bersabda, khairu nisa'il alamin arba. Sebaik-baik wanita-wanita yang ada di alam semesta ini ada 4 orang. Salah satunya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Kalau di dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bukan Imam Muslim, Imam Ahmad dalam sahihnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nomor 12.414, At-Tirmidzi dalam jami'nya, hadis nomor 3.878, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan lafadz yang akan saya bacakan lafadz Ibnu Hibban, hadis nomor 7003, Nabi mengatakan, hasbuka min nisa'il alamin, cukup bagimu wanita-wanita yang ada di alam semesta ini, yang terbaik adalah yang pertama Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran siapa? Radhiyallahu anha, ibunda Nabi Isa. Yang kedua wa Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua adalah Khadijah. Yang ketiga radhiyallahu anha Fatimah bintu Muhammad, putrinya Khadijah. Lalu yang keempat Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun. Jadi kadang-kadang ada perempuan yang baik, suaminya kayak Fir'aun. Ya tidak, harus sabar ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu dapat suami seperti Fir'aun, sabar. Asiyah dapat masuk surga gara-gara dapat suami seperti bukan seperti Fir'aun, suaminya adalah Fir'aun. Jadi kalau ibu-ibu punya suami mirip Fir'aun, sabar, insya Allah masuk surga. Iya, ujiannya berat ya. Suaminya punya tingkah laku seperti Fir'aun. Na'udzubillah ya. Makanya ibu-ibu yang suaminya baik dipertahankan itu. Walaupun kalau memberi nafkah belum banyak, didoakan. Mas, saya doakan sampai rajin bekerja, bisa menafkahi lebih banyak begitu. Karena sekarang ini mencari suami yang baik ini sulit. Jadi suami-suami yang baik ini menjadi makhluk langka sekarang ini. Jadi makhluk langka. Suaminya rajin ngaji, rajin sholat jamaah. Ini makhluk langka ini. Makhluk yang harus dilestarikan di zaman ini. Ya, suami-suami yang baik, puasa sunnah, ini makhluk langka. Banyak suami-suami siang hari rokokan, minum kopi di warung, nyego pecel. Ini hal yang langka sekarang ini. Suami-suami yang baik. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus kita mencari-cari kekurangan suami. Tidak ada laki-laki di dunia ini yang sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi sempurna karena dijaga oleh Allah. Kalau kita, adakah jaminan kita dijaga oleh Allah kalau kita tidak mau berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga di antara keutamaan Ibunda Khadijah adalah beliau adalah awwalu man aslam. Orang yang pertama kali masuk Islam minan nisa. Bahkan alal itlaq, secara mutlak, orang yang pertama kali masuk Islam beliau. Baru kemudian Abu Bakar, baru yang lain. Kalau dari kalangan tua, laki-laki Abu Bakar, wanita beliau. Tapi beliau ini pertama, sebelum Abu Bakar masuk Islam, beliau sudah masuk Islam lebih dahulu. Jadi kalangan pemuda siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu termasuk yang awal-awal masuk Islam. Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seingat saya yang mengajak masuk Islam itu Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar masuk Islam, Utsman ini teman akrabnya, sama-sama apa? Pebisnis, konglomerat. Makanya panjenengan kalau punya teman bisnis, ajak ngaji. Siapa tahu ngaji sunnah mereka. Diajak.
supaya ngaji seperti Utsman diajak oleh Abu Bakar Siddiq, ya, radhiyallahu ta'ala. Kalau Umar kan kisah masuk Islamnya kita tahu ya, gara-gara beliau menempeleng adik perempuannya yang ketahuan sudah masuk Islam bersama suaminya, bersama iparnya. Akhirnya Umar masuk Islam, luar biasa. Padahal mau datang membunuh Rasulullah SAW. Adik perempuannya ditempeleng langsung berdarah. Umar itu orang yang jago, perang, jago gulat. Di antara sahabat Nabi yang jago perang siapa? Umar, Hamzah, Ali, ini jago gulat, jago perang. Kalau mubarozah 1 lawan 1 tidak pernah kalah. Musuhnya mesti mati di tangan mereka. Makanya mereka dibunuh dari belakang. Tidak ada yang berani membunuh dari depan. Umar kan dari belakang, Ali juga dari belakang, Hamzah juga dari belakang. Memang pengecut itu biasanya dari belakang itu. Pengecut kan begitu ya. Apalagi pengecut yang ada di Facebook itu, beraninya di Facebook. Kalau didatangi seperti kucing nyekukruk, engkrik-engkriken. Tapi kalau di Facebook seperti macan, harimau ompong. Gitu. Tidak boleh ya. Lihat sahabat-sahabat Nabi SAW, luar biasa mereka ini. Kemudian yang berikutnya, beliau ini adalah orang yang pertama kali membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, tidak pernah diingkari, tidak pernah didustakan. Dan beliau adalah awwalu man tawaddo'a wa shalla. Orang yang pertama kali berwudu dan sholat itu di Bunda Khadijah, sebelum yang lain sholat. Karena setelah Nabi diajari Jibril, beliau langsung mengajari istrinya. Siapa? Khadijah. Kan Nabi diajari Jibril dulu ya, diajari sholat. Sebenarnya sholat itu sudah sejak Nabi yang lain. Nabi Sulaiman juga sholat, tapi dulu sholatnya belum ada ruku, hanya berdiri saja, qiyam saja. Makanya Nabi Sulaiman kan meninggalnya ketika sholat itu, sambil menunggu pasukannya sholat. Pasukannya tidak tahu, bahkan bangsa jin tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Taunya apa? Tongkatnya itu, tekennya itu dimakan rayap. Baru beliau jatuh, tersungkur, baru tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Wafat dalam badan sholat. Tapi dulu sholatnya belum ada rukuk dan sujud, dan belum ada wudu. Wudu ini pertama kali disyariatkan di umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini tentang Khadijah. Coba 1 jam saya hanya ngaji Khadijah ini, ya, belum ibunda yang lain. Berarti diundang lagi saya, ya kan? Gitu. Ini strategi dai ini, harus diundang lagi supaya ngaji lagi nanti ibunda yang lain. Taib. Sekarang kita bacakan Ibunda Saudah secara ringkas ya. Istri kedua Nabi adalah Saudah bintu Zam'ah. Jadi setelah wafatnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, Nabi menikahi Ibunda Saudah. Jadi mohon maaf kalau saya menyinggung perasaan lo ya. Kalau kita betul-betul berta'adud sesuai sunnah Nabi, itu tunggu istri pertama meninggal dunia. Ini sejarah loh, gak bisa dipungkiri loh. Kan Rasulullah ta'adud setelah istri pertama meninggal. Padahal istri pertama Nabi Khadijah itu sudah menjanda 2 kali. Coba, janda saja tidak diduakan, bayangkan. Wah seneng ibu-ibu ya, tepak Gus Yusnya. Ya. Ini bukan berarti saya melarang orang yang ta'adud istri pertamanya masih hidup, tidak, jangan salah sangka. Saya ingin hanya menggambarkan bahwa kalau mau betul-betul mengikuti sunnah, tunggu istri pertama meninggal, baru kita ta'adud 1, 2, 3, 4. Tapi tidak boleh 9 atau 11 seperti Nabi, karena kita bukan Nabi Muhammad SAW. Badan kita kekuatannya sepertigapuluhnya Nabi. Dan orang Indonesia rata-rata hanya mampu mendatangi istri sehari itu 1 sampai 3 kali saja. Bahkan ada yang sebulan hanya sekali. Kalau orang Arab mampu mendatangi istrinya sehari 7 kali. Rasulullah 12 kali mendatangi istrinya. Semua istrinya didatangi dalam 1 malam kuat. Rasulullah SAW. Karena diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan 30 laki-laki lebih. Tidak bisa diprotes. Itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Apalagi laki-laki Jawa, loyo-loyo, dahare namung lontong atau nasi liwet atau terong, paling bagus tempe tahu.
Kalau antum makannya sate setiap hari, sate kambing, gulai kambing, insya Allah kuat ya. Tapi yang tidak kuat adalah sisi finansialnya. Ya para jamaah rahmati Allah taala. Nah, ini hanya guyon aja ya, supaya tidak mengantuk ini. Taib. Ibunda Saudah bintu Zam'ah tadi sudah saya jelaskan secara ringkas, lahir tahun 32 atau 33 sebelum Hijriah, wafat tahun 54 Hijriah di usia 87 tahun. Beliau ini dinikahi oleh Nabi SAW di usia 55 tahun. Dan sudah janda. Pokoknya semua istri Nabi, ingat-ingat, semuanya janda kecuali Aisyah saja. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi, ta'adudnya harus janda. Paham tidak? Kok diem semua ya Bapak-bapak? Terbungkam. Karena sejarah telah kita ketahui, sejarah kita buka sejarahnya. Kita buka sejarah. Semua istri Nabi itu janda kecuali Ibunda Aisyah. Hanya Ibunda Aisyah saja yang dinikahi oleh Nabi SAW dalam keadaan apa? Masih gadis perawan. Lainnya janda. Ya, ini yang ta'adud yang mulia, menolong para janda, para jamaah rahmati Allah Ta'ala. Bukan seperti sekarang alasannya menolong gadis-gadis yang tidak punya pasangan. Loh, kalau pengen menolong gadis yang tidak punya pasangan, nikahkan dengan pemuda-pemuda bujangan yang menjomblo. Itu baru menolong. Iya para jamaah. Tersinggung. Tidak perlu tersinggung. Ini sejarah. Saya bicara sejarah, saya tidak ngarang ini. Sejarah, saya bicara sejarah sekarang ini. Sejarah Nabi SAW tidak boleh diputar balikkan, harus disampaikan apa adanya supaya umat Islam tahu bahwa menikah lebih dari satu itu niatnya adalah menolong wanita-wanita yang membutuhkan pertolongan. Kalau menolong gadis, banyak yang mau menolong. Kalau menolong janda, apalagi janda yang lebih tua daripada dirinya, siapa yang mau? Bahkan di zaman ini pun banyak di antara kita yang sudah tua pun kalau mau menikah cari gadis yang masih perawan, ya tak? Kan banyak mbah-mbah nikah dengan gadis-gadis yang umur 19 tahun, banyak. Kalau Rasulullah tidak, menikahi para janda, menyelamatkan mereka, merawat mereka dengan anak-anak mereka. Dan tolong perhatikan, kalau menikahi janda yang punya anak, jangan hanya yang diberi nafkah jandanya saja, anaknya disekolahkan, diberi nafkah. Ini tuntunan dari Nabi SAW. Nanti akan saya bacakan ketika Nabi merawat anak-anaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu putranya banyak. Para ulama tidak menyebutkan berapa banyaknya. Jelas kalau banyak itu lebih dari 10 biasanya. Lebih dari 7 atau lebih dari 10. Semuanya dirawat oleh Nabi, dinafkahi oleh Rasulullah SAW. Tidak seperti ayah-ayah angkat sekarang atau ayah sambung sekarang, hanya mau menikahi ibunya dan menafkahi ibunya, tapi tidak mau menikahi anak bawaan dari istrinya. Ini nasihat para jamaah. Kalau kita membaca sejarah, kita tahu bahwa Rasulullah bagaimana dalam kehidupan Rasulullah SAW. Di antara keistimewaan dan keutamaan yang dimiliki oleh Ibunda Saudah, beliau ini para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kana minha annaha kanat mu'ta'atan. Beliau adalah wanita yang banyak memberi, suka berinfak, tukthiru minas shadaqah, sangat banyak bersedekah. Jadi keistimewaannya Ibunda Saudah bintu Zam'ah adalah beliau banyak bersedekah. Maka dicontoh para ibu, kalau panjenengan memiliki kelebihan dari nafkah harian yang diberikan oleh suami atau nafkah bulanan, sisa belanja itu sebagian ditabung, sebagian sedekahkan. Contohlah Ibunda Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Kemudian beliau ini pernah dijelaskan dalam sebuah hadis. Saya bacakan dalam hadis ya. Hatta inna Umar ibn al-Khattab, hingga Umar pernah ibn al-Khattab ba'atha ilaiha bi ghiraratin min dirham min darahim, bi ghiraratin min darahima. Beliau pernah mengirimkan kepada Ibunda Saudah bintu Zam'ah, istri Nabi yang kedua, satu kantong. Itu istrinya beberapa uang keping, uang dirham. Dirham itu uang perak.
1 dirham itu nilainya 2,95 gram perak. Jadi kurang lebih 1 keping itu nilainya sekarang 50.000 atau 60.000 nilainya. Itu dikirimkan beberapa keping itu oleh Umar kepada siapa? Ibunda Saudah. Faqalat, maka Saudah bertanya, "Mahadi, apa ini Umar?" Qalu, yang mengirim, apa ini? Yang mengirim menjawab, qalu darahim, ini uang-uang dinar, pecahan uang di dinar, kepingan uang dinar. Qalat, maka kemudian beliau mengatakan, fi ghirarati mithli tamr. Ini uang-uang dinar, uang-uang dirham, kepingan uang perak yang diletakkan seperti dimasukkannya kurma, katanya beliau. Maka apa yang terjadi? Akhirnya beliau mengatakan, fafarraqat ha bainal masakin. Fafarraqat ha bainal masakin. Maka beliau kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Langsung uangnya dibagi-bagikan oleh Ibunda Saudah, pemberian Umar ini. Maksudnya kan di masa kekhalifahan Umar kan beliau masih hidup, karena beliau itu meninggal tahun 54. Kalau tahun 54 beliau meninggal di masa kekhalifahannya Khalifah siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi meninggalnya lama, tahun 54, karena Ali meninggal tahun 40. Ya, berarti beliau meninggalnya di masa kekhalifahan siapa? Muawiyah. Karena Al-Hasan hanya 6 bulan menjadi khalifah. Sisanya Muawiyah panjang sekali. Ada yang mengatakan menjadi khalifah sekitar 19 sampai 29 tahun menjadi khalifah. Termasuk panjang. Utsman hanya 12 tahun. Umar hanya 10 tahun 6 bulan. Ali hanya 4 tahun 9 bulan. Abu Bakar hanya 2 tahun menjadi khalifah. Akhirnya dibagi-bagikan. Bahkan di antara kebaikannya juga adalah waqad wahabat radhiyallahu anha yaumaha li Aisyah. Beliaulah satu-satunya istri Nabi yang telah memberikan hari giliran untuk beliau diberikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqassimu li Aisyah yaumain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harinya untuk Aisyah 2 hari. Jadi istri-istri yang lain 1 hari, Aisyah dapat berapa? 2 hari. Karena harinya Saudah diberikan kepada siapa? Kepada Aisyah. Pertanyaan dari saya, siapa yang bisa jawab? Nanti hadiahnya Pak Anto yang tanggung jawab. Kalau begitu, kalau Rasulullah tidak punya hari di Saudah, berarti Rasulullah tidak merawat Saudah atau tidak menafkahi Saudah atau bagaimana? Atau tetap menafkahi? Bagaimana jawabannya? Gampang toh, tetap menafkahi. Lalu bagaimana Saudah ketemu dengan Rasulullah kalau harinya sudah diberikan? Paham tidak? Hari giliran itu malam harinya. Dihitung sejak maghrib sampai subuh. Itu diberikan pada Aisyah. Tapi pagi harinya beliau bisa ketemu Rasulullah di rumah-rumah yang lain. Dan Rasulullah juga boleh singgah di rumah beliau di pagi sampai siang hari. Kalau malam hari harus kepada istri yang mendapatkan giliran. Ini banyak yang tidak tahu ini. Dan kita, saya dan panjenengan yang istrinya masih 1, itu kalau sudah ba'da maghrib sampai subuh, itu haknya istri. Kalau kita keluar harus izin kepada istri. Bukan memberitahu. Kalau pagi sampai sore silakan memberitahu saja. Dek, aku metu ya. Tapi kalau malam, kalau istri jangan, ya berarti kita tidak boleh keluar. Karena itu adalah haknya istri, kata para ulama. Ini dalam fikih Islam ya. Haknya istri. Dan itu yang dipilih oleh sebagian ulama, bahwa laki-laki kalau keluar malam hendaknya meminta izin kepada istri, persetujuan kepada istri lebih dahulu. Kalau tidak malam bebas laki-laki. Tidak minta izin pun boleh. Maksudnya tidak berdosa, tidak minta izin. Yang harus selalu minta izin kapanpun keluar adalah istri. Kapanpun keluar adalah istri. Kemana saja keluar dia harus minta izin kepada suaminya. Apalagi safar, harus ada mahram yang menemaninya. Bapak dan Ibu yang rahmatullah ta'ala, ini yang bisa disampaikan ya. Hanya 2 ummahatul mukminin ya. Berarti saya harus lama ngaji ke sini ya. Ya insyaallah nanti kita insyaallah ke sini, kalau ada kosong beritahu saja, kita nanti ke sini. Kita cabut ke sini, OTW ke sini ya. Kediri sudah ada bandaranya, Pak. Mojokerto belum ada toh? Ah, kalah. Kalau ada bandaranya nanti saya naik pesawat Kediri Mojokerto ya. Cowopet aja, enggak usah numpak mobil, nanti macet nanti. Wes langsung ya. Naik jet dari Kediri ke Mojokerto nanti. Mudah-mudahan Mojokerto segera ada bandaranya. Nanti saya insya Allah naik pesawat saja ya, lebih cepatnya. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya menyinggung perasaan. Silakan nanti makan dan minum. Pertama ingat, adab makan minum adalah menggunakan tangan kanan, tidak boleh tangan kiri.
Kalau tangan kanan kita kotor karena makan, tetap dipegang gelasnya itu tangan apa? Kanan. Jangan tangan dua gini, makruh. Minum dengan tangan dua makruh, apalagi begini, ya, tidak boleh. Tangan kiri tidak boleh digunakan, tetap tangan kanan. Gak apa-apa gelas kotor, apalagi itu nanti dibuang, ya, dipegang dengan tangan kanan. Kemudian makan apa saja, makan gorengan, tidak boleh lomboknya tangan kiri, semuanya tangan kanan. Ini gorengan dipegang di sini, lomboknya dikempit di sini. Jadi kan biasa ngempit rokok di sini tuh. Ya, jadi kan ya. Ini loh yang masih ahlul hisab, nah, temannya Ustadz Riyad Badri, ya, yang masih ahlul hisab. Kan banyak ikhwan-ikhwan kita masih ahlul hisab, nggak apa-apa. Yang penting tetap ngaji top ya. Ya. Tapi dikurangi Pak, uangnya dikasihkan istri. Kalau bisa berhenti merokok, ya nah. Pensiun jadi ahlul hisab, kemudian istri ditambah belanjanya, insya Allah begitu. Bolo-bolo ini Ustaz Riyad masih banyak ini. Saya tidak ngerasani, beliau sendiri yang ngatakan kalau beliau merokok, tidak ngerasani saya. Jadi seperti itu ya, para jamaah. Yang penting tetap sholat berjamaah lah ya. Jangan sudah merokok, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ini dosanya bertumpuk-tumpuk ya. Taib. Kemudian nanti ya, kalau makan Pak, tolong jangan disisakan. Berdoa bismillah jangan disisakan. Selesai makan minimal alhamdulillah. Kalau hafal yang panjang, alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini yang panjang. Kalau tidak hafal, alhamdulillah. Tolong sisa-sisa itu kalau tidak habis bawa pulang. Kalau bisa dihabiskan. Jangan sampai air minum sisa separuh, sisa seperempat. Itu tidak boleh. Kalau di rumah saya, jenengan bertamu ke rumah saya, tidak habis, saya habiskan Pak. Saya enggak jijik, saya habiskan. Makanya badan saya kan gemuk, tukang menghabiskan soalnya. Tidak, jadi tidak apa-apa. Jadi jangan disisakan para jamaah. Kemudian sampah-sampah tolong dibuang di tempat sampah. Ini adab-adab di dalam makan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan makan jangan sambil bersandar. Tidak boleh makan dengan bersandar. Makan sambil ngomong boleh, tapi bersandar tidak boleh. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Albiru liman ittaqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.